6-nya pangkatin. Berarti 6-nya pangkatin 2 jadinya 36. 2 kali 6 kali Y itu adalah negatif 2Y. Kemudian negatif Y yang dipangkatin 2. Berarti tambah Y pangkat 2. Kemudian tambah Y pangkat 2 sama dengan 9. Masih bisa disederhanakan. Y kuadrat tambah Y kuadrat. Itu yaitu 2Y pangkat 2 dikurangi 2Y tambah 36 sama dengan 9. Kemudian 2Y pangkat 2 dikurangi 2Y. 36 kurangi 9. 27 ya. 27 sama dengan 0. Nah, kita kan mau mencari kedudukan. Kedudukan tadi ciri-cirinya adalah dicari diskriminannya. Diskriminan itu B pangkat 2 kurangi 4 kali A kali C. B-nya merupakan koefisien di depan Y, yaitu ini B-nya, negatif 2. Karena negatif D 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2 kali 27. Ini berapa berarti? 4 dikurang 4 kali 2 kali 27. 8 kali 27 berapa? Boleh nggak tolong? 216, Bu. 4 dikurangi 216 berarti negatif 212. Iya ya? Kayak beda ya? Tadi di 57. Berarti karena D-nya negatif, artinya D-nya kurang dari 0. Karena D-nya kurang dari 0, berarti garis tersebut tidak memotong maupun tidak menyinggung. Garis tersebut di luar lingkaran. Nah, kita membahas lingkaran di sini secara analitik, berarti secara penghitungan. Tapi bisa dibuktikan secara geometrinya kalau digambar seperti itu. Contoh soal yang kedua, jika garis tersebut kedudukannya terhadap lingkaran dengan pusatnya 3,4, pusatnya A, B. Hampir sama, yaitu disubstitusikan. X ditambah Y sama dengan 6. Misalkan kita Y-nya, kalau tadi X, sekarang Y. Y sama dengan 6 dikurangi X. Hasilnya antar sama. Berarti substitusikan ke persamaan X dikurangi 3 pangkat 2 ditambah Y dikurangi 4 yang pangkat 2 sama dengan 25. Karena kita mau mengganti Y, berarti Y di sini kita ganti. Jadinya X dikurangi 3 yang dipangkatkan 2 ditambah dalam kurung Y-nya kita ganti ya. 6 dikurangi X kurangi 4 pangkat 2 sama dengan 20. Kita lanjutin, maaf ya, tadi ada telepon dari sekolah. Hari ini kan guru-guru pada PCL. Oke, kita lanjut. Nah, 6 dikurangi X dikurangi 4 ketika dikuadratkan, sederhanakan dulu 6 dengan 4-nya, yaitu X dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 6 dikurangi 4, ini bisa disederhanakan jadi 2 dikurangi X pangkat 2 sama dengan 25, ya kan? Nah, X dikurangi 3 yang pangkat 2, itu kalau dipangkat itu berapa jadinya? Berapa jadinya? X kuadrat min 6X plus 9. Oke. Yang sebelah 2 dikurangi X kalau dikuadratin? 4X min 4X 4X plus plus X X kuadrat. kuadrat. Berapa? Plus 4? Min 4X Min 4. plus X kuadrat. Dihitung lagi X dengan X-nya. 2X min 10, 2X kuadrat min 10X plus 13. Sama dengan 20. Kemudian 2X pangkat 2 kurangi 10X. Min 12. Sama dengan 0.
Dicari diskriminannya berarti B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. Itu berarti negatif 10 yang dipangkatin 2 kurangi 4 kali 2 kali negatif 12. Berapa jadinya? 100 ditambah 96. Jadinya 196. Artinya D-nya lebih dari 0. Ketika D-nya lebih dari 0, maka garis tersebut memotong lingkaran. Nah, kalau garis memotong itu nanti pasti ada titik potong. Nah, cara mencari titik potong berarti tinggal dibalikin, dicari akar-akarnya. Ini titik potongnya. Titik potong nanti kita bahas berikutnya. Ada contohnya titik potong? Enggak ada. Adanya titik singgung. Nah, kalau mencari titik potong, caranya adalah dengan difaktorkan. Ini mencari titik potong ya. Kalau itu mencari kedudukan, karena D-nya lebih dari 0, berarti garis tersebut memotong. Nah, kalau pertanyaannya diganti, ada tambahan, tentukan titik potongnya. Cara menentukan titik potongnya, tadi kan udah sampai sini nih. Kalau mencari kedudukan, itu hanya dicari diskriminannya. Tapi kalau kalian mau mencari titik potongnya, dicari faktornya. Berarti dari persamaan tersebut 2x pangkat 2 dikurangi 10x kurangi 12 sama dengan 0. Bisa disederhanakan, sederhanakan semuanya dibagi dengan 2. Jadinya x pangkat 2 dikurangi 5x kurangi 6. Bilangan kalau dikali negatif 6, kalau ditambah negatif 5. Min 5 dan min 1. X dikurangi 5 sama? Itu Bu, min 2 X min 3 Bu. Gitu. Berapa? X X min min 2. 2 X min 3. Negatif 2 kali negatif 3 itu positif 6 loh. Ini kalau dikali Positif ya, Bu? negatif 6. Berarti bukan. Apa? Min 6 plus 1, Bu. Iya. Negatif 6 plus 1. Kalau dikali negatif 6, kalau ditambah dia negatif 5. Oke, X yang pertama berarti dia 6, ya kan? X yang kedua itu adalah negatif 1. Nah, udah ketemu X-nya, kita kembalikan ke persamaan garis tadi. Garisnya kan Y sama dengan 6 dikurangi X, ya kan? Berarti Y sama dengan 6 dikurangi dengan 6. Berarti Y-nya adalah 0. Maka titik potongnya adalah, titik potong itu kan S, Y. Berarti titik potongnya adalah di 6,0. Titik potong yang kedua, Y sama dengan 6 kurangi X. Atau 6 dikurangi kurang negatif 1. Yaitu 7. Titik potongnya ada di negatif 1,7. Kita buktikan benar nggak? Ini kan titik potongnya. Titik potongnya berarti benar kan di 6,0 dan di negatif 1,7. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Bu, berarti kalau soalnya hanya mencari titik potong itu berarti langsung difaktorkan saja, Bu? Iya, kalau dia ditanyakan titik potong, berarti langsung difaktorin, nggak usah dicari diskriminan. Kalau dia dicari kedudukan, cari diskriminan, tapi nggak usah difaktorin, kayak gitu. Ada lagi yang bertanya? Sekarang Ibu balik nanya nih, tadi kan ketemu X1, X2-nya, yang X1 sama dengan 6, sama X2-nya itu sama dengan negatif 1. Boleh nggak kalau disubstitusikannya ke persamaan lingkaran? Mungkin bisa tapi ribet. Ya, bisa, boleh, dan bisa. Dan hasilnya pasti sama. Tapi itu lebih ribet. Gitu. Selanjutnya, pertanyaan. Ibu, Ya, maaf, tadi breakout room-nya nggak bisa, Bu. Jadi dari awal bikin link itu sudah ditentuin bikinnya 2 atau 4 gitu, Bu. Jadi nggak bisa bikin breakout room. oh ya. Yaudah. Berarti besok kalau untuk materi yang 2, Ibu rencana mau diskusi berikutnya. Oke. Berarti nanti Ibu hubungi dulu sebelum pembelajaran gitu ya? Iya, Bu. Kalau misalkan pengen dibikin diskusi. Oke. Sampai mana tadi? Oh ini, sampai soal kita kepikiran mau tanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi kedudukan garisnya untuk persamaan lingkaran pusatnya 0,0, pusatnya A, B. Nah, sekarang untuk yang persamaan umum, caranya sama, yaitu disubstitusikan, kemudian dicari diskriminannya.
di sini X ditambah Y sama dengan 6. Mau Ibu tunjuk ya, salah satu, biar Ibu nggak sendirian ngobrol. Oke, siapa ya? Siti Maharani, ada? Ya, Bu. Oh, ada di Zoom. Oke. Panggilannya? Maharani? Oh, Tiwi. Ayo Tiwi, berarti mau disubstitusikan. Boleh dipilih X-nya atau Y-nya? Y-nya, Bu. Oke, berarti Y sama dengan? Min 6. Yang dipindah X-nya. X min 6. Oke, X X kurangi 6 sama dengan? Sama dengan? Sama dengan? Tapi masih di depan Zoom, Nak. Pindah ruasnya gimana? Kamu di unmute. Ibu kayaknya Tiwi bermasalah dengan audionya, Bu. Nggak ada suaranya. Cika ada. ya, Bu. Mas Maharani tadi nama depannya ya. Berarti gimana? Ini disubstitusikan? Y-nya jadi 6 min X. Y-nya sama dengan 6 dikurangi X. Substitusikan ke persamaan umum lingkaran. X kuadrat plus 6 min X kuadrat plus 2X plus 3 kali 6 min X min 20 sama dengan 0. Kemudian Terus jadi X kuadrat plus 36 min 12X plus X kuadrat plus 2X plus 18 min 3X min 20. ya terus Terus dikurangin jadi 2X kuadrat plus 34. Langsung aja deh. Min 13X plus 34. berapa X kuadrat? Berapa ini? Min 13X plus 34. Sama dengan 0. Ibu Iya. Ibu ngikut loh. Terus dicari diskriminannya berarti? B kuadrat min 4AC ya. Oke, B kuadrat kurangi 4AC. Terus? Berarti, bentar. Oke, Ibu tungguin. Berarti min 13 kuadrat min 42 kali 34. Ya, sama dengan? Hasilnya min 103.
Nggak tahu Iya, ini berapa. iya. Nggak tahu. Min 1/3. Ibu percaya aja loh, Cika. Ini kalau salah, sekelas salah semua nih. Diskriminannya negatif kurang dari 0. Oh iya, tapi garisnya ada di luar lingkaran, berarti benar diskriminannya kurang dari 0. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk kedudukan garis, karena itu udah selesai. Sekarang mencari titik singgung. Titik singgung sama kayak tadi, mencari titik potong, berarti dia dicari pemfaktorannya. Karena dia udah ada titik singgung, artinya garis tersebut menyinggung, berarti kita nggak perlu lagi ngecek dia menyinggung, memotong, atau di luar, ya kan? Berarti X ditambah Y sama dengan 9, berarti X-nya sama dengan 9 dikurangi Y. Substitusikan aja ke persamaan umum lingkarannya, yaitu 9 dikurangi Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurangi 4. 9 dikurangi Y dikurangi 6Y ditambah 5 sama dengan 0. 9 pangkatin 2 berarti 81 dikurangi 18Y ditambah Y pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Negatif 4 kali 9 itu negatif 36 ditambah 4Y dikurangi 6Y ditambah 5 sama dengan 0. Berarti 2Y pangkat 2 negatif 18 tambah 4 dikurangi 6 berapa? Negatif 49 ya, Bu? Berapa? Berapa? Siapa tadi yang jawab? Berapa? Min 20, Bu. Min 20 ya. Negatif 20Y. Kemudian 81 dikurangi 36 ditambah 5. 50, Bu. Plus negatif Plus 50. plus 50 sama dengan 0. Berarti karena kita mencari titik singgung kan berarti difaktorkan. Karena difaktorkan bilangan ini terlalu besar, kita sederhanakan dibagi 2 semuanya, jadinya Y pangkat 2 kurangi 10Y tambah 25 sama dengan 0. Bilangan kalau dikali 25, kalau ditambah negatif 10. Berarti Y-nya adalah min 5. negatif 5, negatif 5. Artinya akarnya kembar, berarti sama, kita boleh pilih salah satu aja. Berarti Y sama dengan 5. Kembalikan ke garisnya, yaitu X sama dengan 9 dikurangi Y. Boleh sih ke persamaan lingkaran kalau mau ribet. Kemudian berarti 9 dikurangi 5, berarti X-nya 4. Menuliskan titik koordinat jangan terbalik, yaitu pastikan X, Y. Artinya titik koordinatnya adalah 4,5. Maka titik singgungnya adalah 4,5. Ini secara gambar. Jadi titik pusat lingkarannya, titik pusatnya kan di 2,3 nih. Negatif setengah A, negatif setengah B kan. Negatif 6, itu makanya titik pusatnya di 2,3. Maka ketemu titik singgungnya di 4,5. Sudah selesai untuk kedudukan garis, ada pertanyaan? Ibu mau tanya, kalau Ya. dicari titik kalau dicari tentukan kedudukan gitu berarti yang dipisahin Y-nya ya, Bu. Kalau dicari titik singgungnya berarti X-nya dimasukin. Bebas masukkan. Oh, bebas ya. Oke. Kasih, Bu. Nanti hasilnya sama. Tapi sarannya Bu, kalau misalkan garisnya gini, kalau garisnya 2X ditambah Y sama dengan 5, berarti mending kamu pakainya yang Y sama dengan 5 dikurangi 2X. Kenapa? Karena itu jauh lebih mudah daripada kamu pakai X. Ini kan sama aja kalau 2X sama dengan 5 dikurangi Y. Berarti kalau kamu pakai X, nanti jadinya pecahan. Gitu. Saran Ibu sih, cari yang itu jauh lebih mudah, yang koefisien di depannya 1. Atau paling nggak minimal dia bulat. Ini contoh ya, jadi Ibu bilang. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang pasti kalau dicari titik singgung atau titik potong berarti difaktorkan. Kalau dicari kedudukan, langsung aja diskriminan tanpa harus memfaktorkan. Gak ada pertanyaan. Oh ini soal mandiri, boleh kalian untuk evaluasi mandiri. Namanya juga matematika minat kan? Yang minat. Nah, kalau tadi itu tuh diketahui garisnya, dicari titik. Sekarang dibalik, diketahui titiknya, dicari garis singgungnya. Kemarin ada yang nanya seperti itu. Evaluasinya atau enggak? Itu gimana? Ini jawabannya. Jadi diketahui titik. Nah, syaratnya
itu kan tadi kalau garis singgung itu kan ini lingkaran, kemudian ada garis singgung, ada titik singgung. Otomatis syaratnya yang harus dipenuhi adalah ini syaratnya titik tersebut pada lingkaran. Oke, karena kalau titiknya di luar lingkaran dia nggak bisa, garis singgungnya otomatis bukan seperti ini gambarnya. Nah, garis singgung yang seperti ini didapat oleh rumus. Penjabaran rumusnya ada banyak di internet dan buku, bisa kalian pelajari. Contohnya ini, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 5 di titik A 1, negatif 2. Nah, kalau seperti ini berarti harus dicek dulu syaratnya terpenuhi enggak. Dia titiknya ada pada lingkaran enggak? Syaratnya pada lingkaran berarti 1 pangkat 2, ini X1-nya, ini Y1-nya, berarti 1 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 2 sama dengan 5. Berarti 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 sama dengan 5. Berarti titik tersebut ada pada lingkaran. Nah, karena titik tersebut ada pada lingkaran, berarti kita bisa memakai rumus tersebut. Persamaan garis singgung lingkaran yang ada pada lingkaran. Itu X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R pangkat 2. X1-nya itu 1 kalikan X-nya tetap X ditambah Y1-nya negatif 2 kalikan Y sama dengan R kuadrat. Pertanyaan Ibu, R kuadratnya itu 5 atau 25? 5, Bu. Tetap 5. Karena itu bentuknya udah R kuadrat. Kan bentuk persamaannya kayak gini. Ini udah R kuadratnya 5. Berarti persamaan garis singgungnya adalah X dikurangi 2Y sama dengan 5. Nah, kalau persamaan lingkaran garis singgungnya melewati titik pusatnya A, B, berarti gimana? Ya kita pakai rumus yang kedua. Ini untuk X1, Y1-nya. Titik pusat A, B. Titik pusatnya, ini ada tanda kurung. Titik pusat A-nya itu ada negatif 3, titik pusat B-nya itu adalah 2. Ya. Nah, ini adalah R kuadratnya. R kuadrat 58. Ya kan bentuk rumusnya. Kita cek dulu syaratnya titik tersebut pada lingkaran enggak. Berarti 0 ditambah 3 pangkat 2 ditambah Y-nya 9. 9 dikurangi 2 pangkatin 2 sama dengan 58. 3 kuadrat ditambah 7 pangkat 2 sama dengan 58. 9 ditambah 49, benar ya, 58. Karena sama, itu artinya titik tersebut pada lingkaran. Berarti persamaan garis singgungnya adalah X1 dikurangi A, X kurangi A, ditambah Y1 kurangi B kali Y dikurangi B sama dengan R pangkat 2. Berarti X1-nya 0. Langsung ya, 0 ditambah 3 kali X ditambah 3 ditambah Y1-nya 9 kurangi 2 Y dikurangi 2 sama dengan 58. Kemudian 3X ditambah 3 tambah 7 kali Y dikurangi 2 sama dengan 58. Berarti 3X ditambah 9 ditambah 7Y dikurangi 14 sama dengan 58. Maka 3X ditambah 7Y. 9 dikurangi 14 berapa? 9 kurangi 14. Berapa? Minum. Negatif 5 kurangi 58. 63. 63 ya. Berarti persamaan garis singgungnya adalah 3X tambah 7Y sama dengan 63. Selanjutnya, kalau dia persamaan umum, syaratnya dicek dulu lagi juga. Berarti X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 ditambah 4X tambah 8Y dikurangi 21 sama dengan 0. Tukar X1-nya 2, Y1-nya 1. Jadinya 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 ditambah 8 kali 1 dikurangi 21 sama dengan 0. Maka 2 pangkat 2, 4 tambah 1 tambah 8 kurangi 21 sama dengan 0. Sama kan? Karena sama titik tersebut pada lingkaran. Persamaan garis singgungnya apa? Persamaan garis singgungnya yaitu
X1 kali X ditambah Y1 kali Y ditambah A per 2 kali X1 ditambah X. Ya, cukup. Ditambah B per 2 kali Y1 tambah Y ditambah C sama dengan 0. X1-nya tadi 2, maka 2X ditambah 1 kali Y ditambah A besar itu ini koefisien di depan X kan. Ini A besar kan koefisien depan X berarti dia 4. Maka 4 per 2. X1-nya 2 ditambah X ditambah B. B besar itu adalah koefisien di depan Y. Berarti ini B-nya ada 8. 8 per 2, Y1-nya 1 ditambah Y ditambah C. C-nya karena dia negatif 21, berarti di sini kita tuliskan negatif 21 sama dengan. Maka 2X plus Y ditambah 4 bagi 2 itu 2 kali 2 berarti 4 ditambah 2X ditambah 4 ditambah 4Y dikurangi 21 sama dengan 0. Kita sederhanakan 2X dengan 2X itu 4X. Y dengan 4Y 5Y. 4 tambah 4 kurangi 21 berapa? 8 kurangi 21. 13. 13 ya? Kurangi 13 sama dengan 0. Inilah kesamaan garis singgungnya. Nah, tadi kalau misalkan titik tersebut di luar lingkaran gimana gitu? Pertanyaannya kan nggak ada kalimat bahwa titik tersebut di luar lingkaran, ya kan? Hanya tentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik negatif 5,1. Berarti syaratnya terpenuhi nggak? Gitu. Syaratnya tersebut sama, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 13. Titiknya itu di negatif 5,1, berarti negatif 5-nya 5 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 13. Berarti 25 ditambah 1 sama dengan 13. Nah, ini kan lebih dari 26 itu lebih dari 13. 26 itu lebih dari kuadrat jari-jarinya. Artinya titik tersebut ada di luar lingkaran. Nah, karena titik tersebut di luar lingkaran, kita nggak bisa langsung masukin ke rumus tadi. Kita cari titik singgungnya dulu. Jadi kalau dia digambarkan ini ada lingkaran, ini titiknya di luar lingkaran, maka kita harus cari titik I yang menyinggung ke garisnya. Baru kalau sudah ketemu titiknya, baru nanti ketemu garisnya kayak gitu. Ini kan titiknya tadi negatif 5,1, taruhlah seperti itu. Nah, kita cari titik singgung yang pertama, yaitu dengan substitusikan titik tersebut ke persamaan garis. Angka yang pertama itu substitusikan negatif 5,1 ke X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R pangkat 2. X1-nya itu negatif 5X ditambah 1 kali Y sama dengan R kuadratnya 13. Ini R kuadrat. Maka jadinya negatif 5X ditambah Y sama dengan 13. Kalau sudah, substitusikan ke persamaan lingkaran. Substitusi persamaan lingkaran. Nah, substitusi persamaan lingkaran ini nggak harus Y-nya ataupun X yang tadi Ibu bilang. Dipilih yang itu jauh lebih memudahkan kalian. Karena koefisien di depan Y-nya itu 1, koefisien di depan X-nya itu negatif 5, otomatis kita akan lebih mudah kalau yang diganti itu Y-nya. Ya kan? Jadinya Y sama dengan 5X, negatif pindah jadinya positif 5X ditambah 13. Substitusikan aja ke persamaan lingkaran, X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 13. Jadinya X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 13 pangkatin 2 sama dengan 13. Maka X pangkat 2 ditambah 25X pangkat 2 ditambah 2 kali 5 kali 13, 2 kali 5, 10 kali 13, 130. X ditambah 169 sama dengan 13. 26 X pangkat 2 ditambah 130 X. 169 kurangi 13. 156. 156. 26 X pangkat 2. Oh, ini 156 ya. Negatif positif 156. Bagi semuanya dengan 26. X kuadrat, lupa Ibu berapa ini? 5X. Positif 5X
ditambah 6 sama dengan 0. 6 sama dengan 0. Nah, bilangan kalau dikali 6, kalau ditambah 5, yaitu X ditambah 2 kalikan dengan X ditambah 3. Berarti ketemu X yang pertama itu negatif 2, kemudian X yang keduanya itu taruh sini. Itu sama dengan negatif 3. Nah, substitusikan ke garisnya, Y sama dengan berapa? Mana garisnya tadi? Ini. Ini kan garisnya. Y sama dengan 5X ditambah 13. Berarti Y sama dengan 5 dikalikan X-nya itu negatif 2 ditambah 13. Y berapa? 3. 3. Nah, titik itu kan X, Y, jadi diperoleh titik singgungnya itu negatif 2,3. Nah, dari titik singgung ini kita bisa menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pusatnya 0,0. Nanti bisa dibuka lagi di slide sebelumnya, itu adalah X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R pangkat 2. Ya kan? Masukin ke situ. Jadinya adalah negatif 2X ditambah 3Y sama dengan 13. Sekarang ketemu yang X-nya 2 tadi kan negatif 3. Masukin juga ke garisnya Y sama dengan 5X ditambah 13. Y sama dengan 5 dikalikan negatif 3 ditambah 13. Sama dengan negatif 2. Maka titiknya itu negatif 3, negatif 2. Maka persamaan garis singgung lingkarannya adalah berapa nih? Negatif 3X Min 2Y sama dengan 13 R kuadratnya itu kembali ke persamaan lingkaran yang di awal. Jadi, titiknya di luar lingkaran, kalian nggak bisa langsung memasukkan untuk X1 sama Y1-nya itu adalah titik ini. Bukan. Karena titik tersebut di luar lingkaran. Maka akan ada 2 persamaan garis singgung. Kan tadi kalau digambar, dia juga akan memiliki 2 garis kan, yang akan menyinggung. Begitu. Ada pertanyaan untuk garis singgung? Diam. Oke. Nah, persamaan garis singgung selain nanti dia juga tentang gradien M. Gradien biasanya dilambangkan dengan M. Gradien itu adalah kemiringan garis. Biasanya kalau berbicara gradien, seringnya adalah gradiennya itu garisnya sejajar sama tegak lurus. Kalau sejajar itu artinya kan kemiringan garis, karena sejajar berarti dia sama, M1 sama dengan M2. Nah, kalau tegak lurus, berarti perkalian hasil gradiennya adalah negatif 1. Dia berkebalikan. Untuk yang pusatnya 0,0 ini adalah yang baris pertama. Sebenarnya yang kedua sama yang ketiga dia sama. Ini sama nih, persamaan garis singgungnya. Karena persamaan umum lingkaran itu merupakan penjabaran dari persamaan lingkaran dengan pusatnya A, B. Contohnya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan gradiennya 2. Rumusnya kan, ini kan pusat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kan pusatnya di 0,0, ya kan? Jadi langsung kita pakai yang pertama. Itu Y sama dengan MX positif negatif R akar 1 ditambah M pangkat 2. Y-nya tetap Y, M itu gradien, di sini gradiennya 2, berarti ini adalah M. 2X positif negatif R, R-nya berapa? Kalau ini R kuadrat, berarti R-nya 3. 3. Akar 1 ditambah 2 pangkat. Berarti Y sama dengan 2X positif negatif 3 akar 5. Nah, positif negatif di sini apa? Yang kayak tadi Bu bilang bahwa dia garis singgungnya nanti ada 2. Y sama dengan 2X ditambah 3 akar 5. Dan satunya Y sama dengan 2X dikurangi 3 akar 5. Sekarang kalau dia melewati pusat A, B di negatif 2,1. Rumusnya itu Y dikurangi B sama dengan M dikali X kurangi A positif negatif R akar 1 ditambah M pangkat 2.
A sama B-nya titik pusat lingkarannya udah diketahui, titik pusatnya A-nya itu negatif 2, karena di sini tambah, otomatis di sini negatif, A-nya negatif 2. Terus B-nya adalah 1, ini B. R-nya, berapa R-nya? 4 atau 8? 4. Hah? 2. 2. Pertanyaannya R-nya 4 atau 8? Itu R kuadrat, jadi R-nya itu adalah 2. Nah, M-nya kita cari. M-nya itu kan dia di sini ada kata sejajar. Ya kan? Berarti masih ingat cara mencari gradien garis? Ada ingat? Gradien garis? Y kali 1 sama dengan M kali X1 bukan? Gimana? Y Y? kali Y1 sama dengan M kali X1. Oh, ini bukan kali. Kurang nggak mungkin maksudmu? Gini. Ini kalau dia melewati 2 titik gradiennya. Tapi kalau dia garis, boleh kok rumus gradien itu banyak banget. Ini kalau dia gradiennya melewati 2 titik. Karena, nah konsep gradien itu kan kemiringan garis. Kemiringan garis itu artinya dia adalah membagi X, koefisien depan X dibagi dengan koefisien depan Y. Tapi nanti hati-hati di positif negatif. Jadi bentuk umumnya, bentuk apapun garisnya, kalian ingat aja bentuk seperti ini, Y sama dengan MX plus C. Gradiennya itu adalah koefisien di depan X dibagi depan Y. Jadi bentuk apapun, misalkan ini garisnya adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 1, ubah ke Y-nya sendirian aja. X-nya pindahin. Jadi X sama Y tidak ada dalam satu ruang. Maksudnya tidak dalam satu tanda sama dengan. Jadi pisahkan tanda sama dengan, jadinya negatif 3X ditambah 1. Jadi Y sama dengan negatif 3X. Nah, kan syaratnya di sini Y-nya 1 kan koefisiennya. Otomatis 4 di sini juga harus dipindah. Karena di sini perkalian, berarti kalau dipindah dia jadinya bagi. Kalau X-nya dibagi 4, maka satunya juga dibagi 4. Sama perlakuannya, sama-sama dibagi 4. Nah, gradien itu kan koefisien di depan X dibagi depan Y kan. Negatif 3/4. Inilah X-nya. Inilah gradiennya. Itu negatif 3/4. Nah, karena dia sejajar, artinya M2 sama dengan M1. Berarti M2-nya sama dengan negatif 3/4. Oke, Bu. Sampai sini berhenti dulu. Ada pertanyaan untuk mencari gradien? Oke, kalau sudah ketemu titik pusat lingkarannya, udah ketemu jari-jari, udah ketemu gradien, kita bisa mencari persamaan garis singgung. Berarti Y dikurangi B. B-nya berapa? 21 sama dengan negatif 3/4 dikalikan X dikurangi A-nya negatif 2, langsung ya, tambah 2, positif negatif R-nya itu 2, akar 1 ditambah negatif 3/4 yang dikuadratkan. Berarti Y dikurangi 1 sama dengan negatif 3/4 X ditambah 2, positif negatif 2 akar 1 ditambah 9/16. Ya kan? 3-nya pangkatin 2, 4-nya pangkatin 2. Karena negatif, dia jadi positif. Berarti Y dikurangi 1 sama dengan negatif 3/4. X ditambah 2, positif negatif 2. Ini berapa? Akar 1 ditambah 9/16? 25/16, jadi 5/4. Jadi 5/4. Oke. Kalikan semuanya dengan 4, jadinya 4. Y dikurangi 4 sama dengan negatif 3 kali X ditambah 2, positif negatif 2 kali 5. Berarti 4Y sama dengan negatif 3X, negatif 3X, negatif 3 kali 2, itu negatif 6. Negatif 6 kalau ditambah 4, jadinya kurangi 2. Positif negatif 10. Berarti 4Y sama dengan negatif 3X. Yang pertama itu negatif 2 plus 10.
Yang pertama ya. Berarti 4Y sama dengan negatif 3X ditambah 8. Yang kedua, 4Y sama dengan negatif 3X dikurangi 2 kurangi 10. Berarti 4Y sama dengan negatif 3X kurangi 10. Kurangi 12. Ada 2 garis singgungnya. Nah, yang tegak lurus bagaimana? Kita bahas tentang yang tegak lurus. Gradien garisnya, persamaan garisnya adalah X ditambah 2Y sama dengan 5. Berarti gradiennya berapa? Oke, 2Y sama dengan negatif 5 ditambah X. Salah. Balik, negatif X ditambah 5. Y-nya adalah negatif X per 2 ditambah 5 per 2. Berarti gradiennya berapa? Gradiennya adalah koefisien di depan X-nya dengan X sama Y, nggak dalam satu ruas garis, yaitu negatif. Karena dia tegak lurus, M1 kali M2 itu sama dengan negatif 1. M1-nya negatif setengah kali M2 sama dengan negatif 1. Berarti M2-nya adalah M2-nya adalah 2. Oke. Ibu maaf Rumusnya tadi min setengahnya dari mana, Bu? Ini kan nggak ada angkanya, ini kan 1 kan. Gradien itu koefisien di depan X, berarti negatif 1 per 2. Baik, Bu. Nah, persamaan garis singgung lingkaran yang titik pusatnya A, B, rumusnya adalah ini. Gradiennya udah diketahui. Maksudnya udah kita cari. Kemudian kita cari titik A, titik pusat A, B-nya. Karena dia persamaan umum, jadi kita harus cari titik pusatnya. Titik pusatnya yaitu negatif setengah A yang besar dikali negatif setengah B yang besar. AB besar itu ini A depan X, B-nya depan Y. Berarti negatif setengah kali negatif 2 sama negatif setengah kali 6. Sama dengan 1, negatif 3. Ya kan? Titik pusatnya. Kemudian kita mencari jari-jarinya. Jari-jarinya R sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah negatif 3 pangkat 2, tambah atau kurang dengan C? C kurang 5. Itu 1 ditambah 9 kurangi 5. Sama dengan akar 5. Udah ketemu semuanya, tinggal kita masukkan ke persamaan garis singgungnya. Berarti Y dikurangi B sama dengan M dikalikan X dikurangi A positif negatif R akar 1 ditambah M pangkat 2. Titik pusat yang B-nya negatif 3, berarti Y dikurang negatif 3 sama dengan M-nya. M-nya itu pakai M yang kedua, yang hasil tegak lurus. Makanya di sini 2 kali X dikurangi A-nya itu 1, positif negatif R-nya akar 5, akar 1 ditambah 2 pangkat 2. Negatif ketemu negatif, jadinya Y ditambah 3 sama dengan 2X kurangi 2, positif negatif akar 5, akar 5. Berarti Y sama dengan 2X negatif 3, 2, 3-nya pindah jadi negatif 3, positif negatif akar 5 kali akar 5 itu 5. Berarti Y yang pertama sama dengan Y yang pertama 2X dikurangi 5 ditambah 5. Berarti Y sama dengan 2X. Y yang kedua itu adalah 2X kurangi 5 kurangi 5. Berarti Y-nya sama dengan 2X kurangi 10. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentukan persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui garis tersebut membentuk sudut 30 terhadap sumbu X. Jadi kalau digambarkan, titik pusatnya 0,0, jari-jarinya 3, ya kan? Titik pusatnya 0,0, R kuadratnya 9, itu artinya jari-jarinya 3. Ini titik pusatnya 0,0, jari-jarinya adalah 3. Nah,
Dia menyinggung suatu garis, yang garisnya tersebut membentuk sudut 30 terhadap sumbu X positif. Ini sumbu X-nya. Kalau yang ini untuk sumbu yang X negatif. Nah, ketika kita membicarakan tentang kemiringan garis itu kan gradien. Gradien itu M. M itu merupakan koefisien yang di depan X dengan yang depan Y. X dengan Y. Depan bagi samping. Kalau berbicara tentang depan bagi samping, kita berbicaranya tentang sin, cos, atau tan. Ini sudutnya. Pembaginya kan berarti kemiringannya itu sin, cos, apa tan? Halo, mau dijawab? Maaf Bu, apa tadi Bu? Partisipannya 38 kan? Tan ya Bu. Tan. Berarti M-nya adalah tan 30. Tan 30. Tan 30. Satu per 3 akar 3 Bu. Yang lain kemana nggak ada jawab? 1/3 akar 3. Nah, persamaan garis singgung yang titik pusatnya 0,0 itu adalah Y sama dengan MX positif negatif R akar 1 ditambah M pangkat 2. Berarti Y sama dengan akar 3/3 X positif negatif R-nya itu 3, karena ini R kuadratnya 9. Akar 1 ditambah akar 3/3 yang dikuadratkan. Berarti Y sama dengan akar 3/3 X positif negatif 3 akar 1 ditambah 3/9. Y sama dengan akar 3/3 X positif negatif 3 akar 12/9. Y sama dengan akar 3/3 X positif negatif 3 akar 12/3. Ada pertanyaan untuk materi lingkaran, materi kita lingkaran udah selesai. Pertanyaan? 11.25 ya? Iya, Bu. Oh gitu, masih cukup waktu nih kalau latihan. Latihannya minggu depan aja deh. Ada pertanyaan untuk ini? Ada, yakin? Nah, sekarang Ibu membahas soal, kan minggu depannya aku pengen latihan. Ibu share screen. Ibu udah nyiapin 100 slide, 100 soal. Jadi, dan Ibu juga udah nyiapin untuk kalau biasanya semester kemarin poin keaktifan itu kan, dan jawab, maka dia akan Ibu tulis keaktifannya. Tapi kali ini Ibu pilih berdasarkan ini. Ini IPA 8,
Nama kalian ada di sini, semuanya di sini. Jadi, nanti yang namanya keluar, dia akan menjawab pertanyaan. Oke? Oke, Bu. Oke. Namanya nggak Ibu hapus, berarti ada kemungkinan dia akan menjawab lebih dari satu kali. Atau cukup satu anak satu kali? Kalau satu anak satu kali, dia habis langsung jawab, langsung nggak merhatiin Zoom. Dibaca ya. Oke, ada Deputu Rafania, ada nggak dia? Nggak ada ya. Oh, berarti udah keluar. Nggak ada. Oke, suaranya sama. Oke, Bu Aca lagi ya. Rifki ada nggak? Rifki juga nggak ada. Oke. Untuk Rifki memang dari pagi, Bu. Dia sinyalnya gangguan, Bu. Dari pagi. Yang tadi record kan udah selesai ya? Masih di record. Kuadrat ditambah yang min B kuadrat sama dengan iya. R kuadrat. Ya, pakai rumus yang itu. Ini di record lagi.